Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Yuk kenalin, nama kakak Kak Vanes. Ini teman kakak. Nama kakak Kak Michael. Ya, sekarang di sini kita mau puji Tuhan bersama-sama ya. Mari kita pujikan lagu dari Terbit Matahari. Sekarang kita mau berdoa dulu ya untuk mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang tidur malam kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar dan kami dapat beribadah bersama teman-teman. Makasih ya Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jadi semuanya pasti masih semangat kan? Kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Ya karena Tuhan udah baikkan sama kita, hendaknya kita jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah. Tangan ya semuanya.
Selamat pagi. Kembali jumpa dengan saya, Bu Rina. Hari ini mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Tentang apa ya kira-kira? Wah, lama tidak ketemu ya. Adik, yuk kita baca buku Alkitab ya. Matius 26 ayat 69 sampai ayat 75. Judulnya Petrus menyangkal Yesus. Adik-adik menyimak ya. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu?" Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Ayat 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Wah, menarik ya adik-adik ya. Pagi ini, hari ini mau dengar tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Menyangkal. Menyangkal tuh kata dasarnya yaitu sangkal. Biasanya kalau sangkal tuh enggak cuma menyangkal seperti ini ya. Angin sangkal apa angin sakal tuh juga bisa ya adik-adik ya. Tapi ini menyangkal. Menyangkal dalam arti tidak mengakui. Menyangkal itu menolak. Atau menyangkal dalam arti tidak mengakui, namanya menyangkal. Seperti Petrus ini adik-adik menyangkal Yesus, padahal Petrus itu kan bersama-sama Tuhan Yesus sudah lama, sama murid Tuhan Yesus, sama-sama orang mana itu Galilea. Bahasanya biasanya kan podo ya, sama ya. Kalau orang-orang Jawa Tengah atau orang Magelang ini rata-rata logatnya kan sama. Demikian juga Yesus juga logatnya sama dengan bahasa yang dipakai oleh Petrus. Yesus waktu dulu sebelum kejadian ini juga telah ngomong sama Petrus kalau salah satu seorang muridku itu ada yang menyangkal aku. Ternyata benar adik-adik. Waktu itu Petrus itu kan duduk di luar bait Allah. Nah, Yesus ini tadi diceritakan ya, bersama-sama imam besar dan lainnya itu jadi satu adik-adik. Jadi satu dalam arti Yesus itu ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Imam besar Kayafas ditangkap di situ. Banyak orang ahli Taurat, juga ahli-ahli tua-tua. Biasanya kalau di Yerusalem atau di orang Yahudi itu rata-rata kalau ditangkap terus diadili itu di pengadilan. Pengadilan kan biasanya kan kalau zaman sekarang pengadilan itu ada hakim, ada siapa? Penatua, pihak penatua itu maksudnya tua-tua, atau mungkin ada pengacara, terus ada terdakwa ya, duduk ya. Nah, Yesus ini sebagai terdakwa. Terdakwa mau diadili. Petrus itu duduk di luar ruang pengadilan itu. Waktu itu hari sudah mulai gelap ya adik-adik ya. Makanya kalau gelap tuh biasanya kalau mau lihat tuh kan sama-sama gelap. Ada orang di luar
gedung pengadilan tadi, waktu Yesus di luar pengadilan, waktu Yesus ditangkap, itu tahu kalau Petrus itu muridnya, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Biasanya kalau dari dulu sudah tahu kalau itu murid Yesus, itu biasanya orang kan ya apal. Orang tuh tahu kalau itu tuh sering apa? Kesana kemari itu sering ngikuti ya. Biasanya kalau orang ngikuti itu kan dianggap, oh itu berarti pengikutnya yang setia. Kesana kemari kan ngintil ya, mengikuti. Ada orang yang tahu kalau Petrus itu salah satu murid Yesus. Dia lihat, loh ini kayaknya murid Yesus ya. Dia tanya, kamu ya murid Tuhan Yesus ya, yang sering ikut Tuhan Yesus. Ya itu yang sekarang ada di pengadilan itu ya, yang di dalam itu. Petrus rasanya apa? Dia dituduh. Dia apa? Ditunjuk ya. Misalnya adik-adik kalau ditunjuk gitu, kalau biasanya kalau ditunjuk mau, yuk sekarang kamu berdiri, Yosua berdiri. Nah biasanya lu berdiri. Tapi adik-adik, Petrus itu ditunjuk sama orang itu. Ada perempuan yang tahu kalau Petrus itu muridnya, salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi Petrus itu apa? Dia merasa apa? Takut. Nah biasanya kalau takut itu terus dia ningkluk ya, menunduk. Dia kalau merasa aku lelek nanti kalau saya ngomong aku murid itu yang didakwa itu, yang terdakwa di ruang pengadilan itu, nanti aku dikira nanti aku juga ikut diadili. Maka Petrus tadi ngomong, aku bukan murid dari Tuhan Yesus yang ditangkap di dalam itu, aku bukan murid dia. Lalu apa reaksi dari orang-orang sekitarnya? Dia tetap ngomong kalau siapa? Petrus itu tetap murid dari Tuhan Yesus. Caranya apa? Ya didekati. Jadi orang-orang yang di luar itu mendekat lagi, lihat lebih jelas. Ini kayaknya orang yang sering ikut Tuhan Yesus, kemana-mana ikut Tuhan Yesus, berarti kan murid dari Tuhan Yesus. Berarti ikut juga harus diadili. Petrus juga dianu lagi nih. Ayat yang ke berapa? 70 sekian tadi adik-adik ya. Nih. Tadi yang pertama ya. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Aku tidak kenal orang itu. Itu malah bersumpah. Petrus di ayat 72 ngomong, dia menyangkal dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Maksudnya Petrus itu tidak kenal dengan orang yang di dalam gedung tadi. Terus ada orang lagi yang datang lihat Petrus lagi. Yang kedua, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini 2 kali Petrus ngomong kalau dia tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Adik-adik, reaksi Petrus lalu kenapa? Gimana? Dia keluar dari gedung itu, dia lalu menangis dengan sedihnya. Rasanya gimana nih? Kalau kita mau berkata benar tapi takut, nah ini dia lalu menyangkal, istilahnya pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu, pura-pura bohong kalau aku tuh benar-benar kenal sama orang itu. Tapi Petrus itu menyangkal sampai 3 kali. Dia lalu menangis dengan sedihnya. Dia merasa saya rasanya bukan murid lagi dari Tuhan Yesus. Saya kesana kemari sama Tuhan Yesus, kok sekarang saya tuh menyangkal. Gimana? Dia lalu menangis dengan sedih. Rasanya gimana kalau menangis dengan sedih? Adik-adik, itu adalah cerita kalau kita itu berani berkata benar di tengah tantangan. Ya.
Jadi cerita Petrus yang berkata apa? Menyangkal itu bisa menjadi acuan kita ya adik-adik ya. Kalau kita itu di tengah zaman sekarang, di tengah kondisi zaman ini yang penuh dengan tantangan, kita harus berkata dengan benar ya adik-adik ya. Banyak hoak ya adik-adik ya. Di mana? Di medsos maupun di Instagram, bisa jadi ya di Facebook atau mungkin di YouTube dan lainnya. Itu banyak berita-berita yang kadang-kadang itu membuat apa? Hoak atau menyesatkan kita. Makanya kadang-kadang kita tuh sering ikuti berita tersebut ya. Mau itu berita itu bener apa enggak, kok di apa? Sharekan lainnya, sharekan teman kita atau mungkin dikirim ke lain-lainnya. Itu salah satu perbuatan yang nggak benar adik-adik. Berani berkata benar di tengah tantangan. Itu artinya kita tuh harus apa? Walaupun dunia ini penuh dengan apa? Tantangan, penuh dengan apa? Masalah adik-adik, tapi kita tetap harus berkata benar ya adik-adik ya. Kalau kita berhadapan dengan masalah, kita tuh benar ngomong sama mama, mungkin sama papa, atau sama siapapun yang kita percayai. Tapi kita apa? Tetap bisa berkata dengan jujur, benar, dan juga mau apa? Mau sebelumnya harus doa dulu. Adik-adik kalau mau ada suatu masalah, ada suatu istilahnya ada suatu ini loh, masalah yang kita hadapi itu kadang-kadang membuat kita tuh sedih atau membuat kita tuh jadi apa? Bingung. Nah, adik-adik harus kita doa dulu, adik-adik jangan lupa kita doa dulu sama Tuhan supaya masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi itu apa? Berkurang, minimal apa? Tuhan itu mampu apa? Membuat kita tuh tenang menghadapi masalah, menghadapi cobaan. Mungkin masalah adik-adik belum seberat ya yang dialami mungkin orang-orang tua kita, atau mungkin Bu Rina ya. Tapi adik-adik percaya Tuhan, di tengah hidup sekarang ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak cobaan, adik-adik tetap menghadapi itu dengan tenang dan berkata apa tadi? Benar. Itulah cerita hari ini adik-adik. Jangan lupa adik-adik harus tetap percaya dan tetap apa? Yakin kalau Tuhan Yesus itu tetap bersama-sama kita di tengah kondisi seperti ini, di tengah pandemi yang belum selesai ini adik-adik ya. Adik-adik juga belum sekolah tatap muka, mungkin belum apa? Gabung lagi dengan teman-teman, mungkin belum boleh berkerumun dan lainnya. Tapi adik-adik harus tetap apa? Yakin dan percaya kalau pandemi ini segera berakhir, adik-adik juga bisa apa? Belajar kembali bersama teman-teman kita, tatap muka bersama guru di sekolah, juga bisa kembali apa? Sekolah minggu lagi, tatap muka bersama-sama dengan kakak-kakak, juga guru-guru sekolah minggu di gereja. Juga adik-adik bisa apa? Beraktivitas kembali dengan nyaman, juga tenang, juga apa? Ini ya, bahagia ya adik-adik ya. Ya, itu aja adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Barusan kita udah dengar firman Tuhan ya. Oke, bentar lagi kita akan nonton video aktivitas. Jangan lupa ya aktivitasnya habis ini dikerjain. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, yuk kita berikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa memasukkan persembahan ke kotak yang ada di dekat kantor gereja. Atau persembahan kalian juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Oh iya, sekarang kalian juga bisa transfer persembahan lewat handphone dengan scan QR code gereja. Persembahan ini bisa dilakukan dengan dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Jangan lupa minta tolong papa dan mama
untuk memberikan persembahan kalian dengan cara-cara tadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi. Sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Kenalan dulu ya. Ini Mama Lili. Mama Lili mau temenin, ada temennya loh. Siapa ya? Siapa temani Mama ya? Halo teman-teman, aku Catherine. Oh iya, ini Catherine. Catherine, hari ini kita mau bikin apa ya aktivitasnya? Mau bikin ayam. Ayam. Untuk bikin ayam ini kita perlu bahan-bahan. Kita pakai karton segala bekas boleh, karton manila boleh. Terus kita perlu kertas lipat warna-warni. Terus gunting, lem, alat tulis, selotip kita juga perlu. Sekarang ayo bikin. Ya, yuk kita bikin bersama. Heeh. Pertama-tama kita akan bikin untuk badan ayam dulu, silinder. Kalau yang sudah punya ukurannya dulu ya, ukurannya itu 18 cm kali 12 cm. Kalau yang sudah punya karton bekas tisu yang silinder itu bisa dipakai, nggak usah bikin seperti ini. Selesai menjadi kotak persegi 4 ini, kita akan bikin silinder dengan cara dilengkungkan lebih dahulu. Saya memakai selotip bolak-balik biar gampang, cepat. Nah, udah jadi silindernya. Setelah ini kita akan bikin namanya ini jengger ayam yang di atas kepala ayam jantan. Kita akan bikin ini. Setelah itu kita bikin mulutnya ayam, mulut paruh ya, paruh. Paruh kita bikin juga gelambirnya ayam ini yang di bawah paruh seperti ayam jantan. Kita gambar dulu ya. Kita potong. Kemudian kita bikin kaki ayam. Kaki ayam 2 ya di sini. Kita juga mau bikin sayap, ayamnya punya sayap ya. Warnanya apa ya sayapnya? Pink, pink. Nah, kita udah bikin bagian-bagiannya ayam. Ini tadi apa? Jengger, ini kaki, ini gelambirnya, ini nanti sayapnya ayam. Sekarang tinggal kita mau menempelkannya di sini ya, ditempel di sini.
Nah, nih udah jadi gini. Sekarang tinggal bikin matanya. Catherine mau bikin matanya. Makasih. Iya. Matanya ayam berapa, Catherine? 2. Wah. Kakinya bapak mama. 2 ya, kakinya 2, matanya 2. Dah jadi. Mulutnya berapa? 1 kalau ayam. Mulutnya 10. Yang enggak 1. Dah, sekarang kita tadi ini namanya jengger. Jenggernya tuh ada ayatnya. Coba dibaca. Ayam berkokok Matius 26 ayat 75. Iya, ini yang baliknya. Anak Tuhan berani jujur. Iya, sekarang dipasang ya. Lagi Ini. Mama Lili. Dipasang gini. Oh, sebenarnya. Ya, jadi. Yeay. Ini udah jadi ayamnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Dadah. Dah.